siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan osilator relay dan Bluetooth. Nama saya John Ferry Maninipuran. Nama saya Bagus Fariski. Baik, saya akan mempresentasikan osilator relay. Osilator adalah suatu rangkaian elektronika yang menghasilkan sejumlah getaran atau sinyal listrik secara periodik dengan amplitudo yang konstan. Gelombang sinyal yang dihasilkan ada yang berbentuk gelombang sinus, sinusoide wave, gelombang kotak, square wave, dan gelombang input gaji, sawtooth wave. Pada dasarnya, osilator menggunakan sinyal kecil atau desahan kecil yang berasal dari penguat itu sendiri. Pada saat penguat atau amplifier diberikan arus listrik, desa kecil akan terjadi. Desa kecil tersebut kemudian diumpan balik ke penguat sehingga terjadi penguatan sinyal. Jika keluaran atau output penguat sepasa dengan sinyal yang diumpan balik pemasukan tersebut, maka osilasi akan terjadi. Tujuan 1. Dapat menerangkan prinsip kerja dari suatu rangkaian osilator. 2. Dapat mengetahui guna dari osilator. 3. Dapat merencanakan suatu rangkaian osilator dan menghasilkan frekuensi berdasarkan besarnya harga komponen. Dasar teori. Osilator merupakan suatu rangkaian elektronik yang dapat menghasilkan frekuensi osilasi. Dasar dari rangkaian osilator adalah rangkaian feedback seperti gambar di bawah ini. Osilator Hartley dapat dikenali dengan adanya tape coil dan sebuah kapasitor setelahnya seperti pada gambar 2. Dari gambar kita dapat lihat bahwa osilator Hartley mirip sekali dengan osilator Colby. Perbedaannya ialah bahwa osilator Hartley frekuensi didapat dengan mengatur L1 dan L2, sedangkan Colby dengan mengatur kapasitor. Besar frekuensi osilasi osilator Hartley dapat dirumuskan sebagai di bawah. Peralatan dan komponen yang diperlukan untuk merangkai rangkaian osilator Hartley. 1. Potensiometer 50 kilo 2 buah. 2. Transistor BC 10712. 3. Kapasitor 33 nanofarad 1 buah, 100 farad 1 buah, 47 farad 1 buah. 4. Induktor 2 mH 1 buah, 1 mH 2 buah. Resistor 1 kilo 1 buah. Kita langsung ke langkah percobaan. Pertama, merangkai rangkaian osilator Hartley seperti gambar pertama tadi. Kedua, dengan nilai L dan C yang diberikan hitung frekuensi resonansi rangkaian. 3. Atur PR1 sekitar 26% dan PR2 sekitar 68% dengan perlahan sehingga didapatkan sinyal gelombang sinus pada output. Jika sinyal output masih cacat, atur kembali perlahan PR1 dan PR2. 4. Tampilkan bentuk sinyal keluaran dan catat nilai potensinya. 5. Ubah kembali PR1, PR2, apa pengaruhnya terhadap bentuk keluaran. 6. Ubah nilai C4, L1 dan L2 untuk mendapatkan sinyal potensi berbeda dan diulangi langkah 3 dan 4. Kita langsung ke rangkaiannya. Yang pertama tadi RV1 nya 68% dan RV2 26%. Sekarang kita playkan. Di sini kita mendapatkan gelombang sinusnya masih cacat ya. Sekarang kita coba naikkan RV2.
rangkaian osilator Hartley. Dari langkah percobaan RP2 26%, RP1 68%. Sekarang kita playkan. Ya, yang kita dapat sinyal sinusnya masih cacat. Kita akan menaikkan RP2. Baik, sinyal sinusnya sudah sempurna. Pada RP2 nya 81% dan RP1 nya 2%. Jadi sekarang kita lanjut ke langkah 6 yang mengubah L1, L2 dan C4. Kita akan mengubah R1 nya jadi 1 mA, L2 juga 1, dan C4 nya 400 pipa. Oke, kita terangkan. Ya baik, sinyal-sinyal sudah kelihatan dan kita akan mencari sinyal sinus yang sempurna. Ya, rangkaian sinus pada L1 nya 1 mA dan L2 nya 1 mA dan C4 400 picofarad pada RP2 nya pada 90% dan RP1 nya 69%. Berikut adalah analisa data. Pada praktek kita mendapatkan frekuensi osilasi pada 0,13 MHz, sedangkan pada teori kita mendapatkan frekuensi osilasi 0,11 MHz. Dapat kita simpulkan pada praktek dan teori mendapat perbedaan yang tipis. Kesimpulan kedua, osilator Hartley disusun secara seri oleh dua buah induktor dan dihubungkan dengan paralel dengan kapasitor. B. Osilator Colpitts. Osilator Colpitts adalah suatu rangkaian elektronika yang menghasilkan sejumlah getaran atau sinyal listrik secara periodik dengan amplitudo yang konstan. Osilator ini dapat diperhatikan di mana kapasitor yang dihubungkan secara seri C1 dan C2
yang sering dilengkapi dengan split stator kapasitor yang dapat diatur dengan bagian rotornya dihubung tanahkan dengan cara ini, yang dibuat rangkaian stabil yang dapat digunakan sebagai oscillator lokal pada penerima radio super heterodim. Gambar ini juga dapat ditunjukkan sebagai penguat common emitter yang menggerakkan rangkaian tank atau rangkaian osilasi pada bagian umpan baliknya. Pada frekuensi rendah, V0 mempunyai beda fasa 160 derajat dengan VI. Akan tetapi pada frekuensi yang lebih tinggi akan terjadi pergeseran fasa melalui rangkaian RC. Sehingga pada saat harga frekuensi tertentu V0 sepasa dengan VI. Sedangkan RFC mempunyai impedansi tinggi terhadap RF dan akan menjaga agar tidak terhubung ke tanah melalui sumber tegangan. Arus kolektor masih tetap dapat dihasilkan melalui RFC dan L, sedangkan bias dari transistor diatur melalui RV1 variabel. Peralatan dan komponen: 1. Transistor BC 107 1 buah. 2. Induktor 2,5 mH 2 buah. 3. Resistor 1 kilo ohm 1 buah. 4. Kapasitor 100 picofarad 3 buah. 5. Kapasitor variabel 10 picofarad sampai 500 picofarad 1 buah. 6. Potensiometer 1 buah. Langkah percobaan: 1. Rangkaian oscillator Colpitts pada gambar pertama tadi dengan L1 sama dengan 2,5 mH, C1 100 picofarad dan C2 500 picofarad. R1 50K pada Proteus. 2. Dengan nilai L dan C yang diberikan, hitung frekuensi resonansi rangkaian. 3. Jalankan program simulasi Proteus, atur VR1 dengan perlahan sekitar 33% sehingga didapatkan sinyal sinus pada output keluaran. 4. Tampilkan bentuk sinyal keluaran dan catat nilai frekuensi. Atur osiloskop dengan amplitudo pada posisi 0,5 volt dan time pada posisi 3 mikrosecond. 5. Ubah kembali VR1, apa pengaruhnya terhadap bentuk keluaran. 6. Ubah nilai L dan C untuk mendapat frekuensi resonansi yang lain dan ulangi langkah 3 dan 4. Jadi inilah rangkaian osilator Colpitts. Kita akan ikuti langkah percobaannya. Pertama kita ubah dulu nilai L1 nya menjadi 2,5 mH, C2 sama dengan 500 picofarad, C1 sama dengan 100 picofarad, dan RV1 nya sebesar 33%. Oke, selanjutnya akan kita run. Jadi inilah bentuk keluaran sinyal gelombangnya. Jika nilai time per dip nya 1 mikrosecond dan nilai volt per dip nya 0,5 mV, akan menghasilkan dip horizontal sebanyak 8 kotak ke atas. Jadi untuk nilai V out nya 8 dikali volt per div yaitu 0,5 sama dengan 4 volt. Untuk nilai VIN nya sama dengan 9 volt. Langkah ke-6, ubah kembali VR1, apa pengaruhnya terhadap bentuk keluaran. Jadi jika kita ubah nilai VR1 nya, amplitudonya akan berubah, yaitu div nya akan naik jika RV nya kita naikkan. Nilai RV nya jika kita naikkan akan menurun, dan jika kita turunkan akan naik amplitudonya. Jadi untuk mencari frekuensinya yaitu dengan rumus 1 per time div horizontal sama dengan 1 per 1 mikrosecond kali 2 yaitu 500 kHz. Jika nilai L1, C1 dan C2 nya diubah, maka akan mendapatkan hasil seperti tabel berikut ini. Jika berdasarkan data pada rumus perhitungan,
Mencari frekuensi resonansi pada saat L, C1 dan C2 diubah, maka dapat dihitung menggunakan rumus F sama dengan 1 per 2 pi akar kuadrat LC, di mana C sama dengan CA kali CB per CA tambah CB, yaitu C totalnya sama dengan C1 kali C2 per C1 tambah C2, dan akan didapat hasilnya menjadi 50 picofarad. Dan untuk mencari nilai F nya dengan rumus 1 per 2 pi akar kuadrat LC, yaitu hasilnya 530,785 Hz. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan yaitu osilator Colpitts menggunakan 2 buah kapasitor yang dirangkai seri. Frekuensi resonansinya akan berubah jika nilai C1, C2 dan L2 nya ikut diubah juga. Posisi VR1 mempengaruhi besarnya amplitudo sinyal keluaran. Semakin besar nilai VR1 nya, maka semakin kecil amplitudonya, dan begitu juga sebaliknya. Mungkin itulah presentasi dari kelompok 1, yakni materi osilator Colpitts dan Hartley. Terima kasih.